akui komandannya terbunuh, Israel umumkan jumlah korban tentaranya aslinya lebih banyak dari pengakuan IDF. Tentara pendudukan Israel pada Sabtu 17 Agustus malam mengakui terbunuhnya seorang komandan kompi dalam pasukannya selama pertempuran dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Tengah. Tentara pendudukan Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat yang dikutip media Quds bahwa Mayor Cadangan Yotam Yitzhak Pelet, 34 tahun, dari daerah Ros Ha-Ain terbunuh. Pernyataan itu menambahkan, tentaranya yang juga komandan kompi pendukung administratif di Batalion 8119 Korps Logistik, tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Tengah. Kemudian dalam pengumuman tentara pendudukan di pemukiman, Adam mengumumkan pembunuhan tentara Mordechai Ben Shoam, seorang penduduk pemukiman tersebut, dalam bentrokan dengan kelompok perlawanan di jalur Gaza. Jumlah tentara pendudukan yang tewas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober tahun lalu mencapai 691 orang, termasuk 331 orang dalam pertempuran darat di Gaza sejak 27 Oktober. Sementara jumlah tentara yang terluka mencapai 4.327 tentara, termasuk 2.214 tentara dalam pertempuran darat, menurut data dari tentara pendudukan, yang menghadapi tuduhan lokal karena menyembunyikan jumlah korban tewas dan terluka yang lebih besar. Sebelumnya pada hari Sabtu, Brigade Is Aldin Al-Qassam, cabang militer gerakan Hamas, mengumumkan pembunuhan dan melukai tentara Israel setelah menargetkan 2 kendaraan dengan 2 perangkat anti-personil di area serangan mereka ke Tal, lingkungan Al-Hawa, selatan kota Gaza. Al-Qassam mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di platform Telegram, para pejuangnya berhasil meledakkan 2 perangkat anti-personil di 2 kantong pasukan musuh. Kemudian terjadi bentrok dengan tentara yang tersisa dengan senapan mesin, menyebabkan mereka tewas dan terluka dalam serangan tersebut, sekitar kampus universitas di lingkungan Tel Al-Hawa di Gaza. Dia menambahkan, pendaratan helikopter dipantau untuk mengevakuasi yang terluka dan tewas, katanya. Terjadi lagi, Hizbullah kembali tembakan puluhan roket dan rudal ke Israel. Zionis bunyikan sirene dan aktifkan Iron Dome, puluhan ribu warga dievakuasi. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah kembali menembakkan puluhan roket dan rudal ke pemukiman Beit Hillel di Israel Utara. Ketika hujan roket itu terjadi, sirene peringatan serangan udara rezim Zionis meraung-raung tanpa henti, menyebabkan ribuan warganya berlarian dan minta dievakuasi. Perlawanan Islam Hizbullah memasukkan pemukiman baru Beit Hillel dalam jadwal penembakannya dan menembakkan puluhan roket Katyusha ke sana untuk pertama kalinya, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hizbullah juga mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan militer Zionis Israel terhadap pemukiman di Lebanon Selatan. Militer Zionis mengumumkan bahwa sirene tanda serangan udara telah dibunyikan. Sirene telah berbunyi di daerah Israel Utara, tulis pasukan pertahanan IDF. Selain itu, mereka juga telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Diketahui tidak murah untuk mengaktifkan pertahanan Iron Dome tersebut karena sangatlah besar biaya yang digunakan untuk menghempas dan menghalau roket-roket yang ditembakkan dari Hizbullah. Laporan itu mengklaim sistem Iron Dome bahkan tidak efektif dan hanya mencegat sedikit roket di atas Galilea.
Lalu beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang target-target Hizbullah di Karkefala, daerah Syarian. Namun, serangan tersebut kembali dibalas oleh pasukan Hizbullah. Di sisi lain, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. IDF dan Hizbullah saling tembak setiap hari di daerah-daerah di sepanjang perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kabur atas aksi yang telah dilakukan karena adanya serangan saling tembak setiap hari. Mencekam, serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya, Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya, namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April.